Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidra Febrianto, NIM 21240011231 dengan anggota kelompok lain Andri Firmansyah 21240011247. Anggota kelompok lain lagi Mas Sofi Mirza 21240011244 akan mempresentasikan hasil pekerjaan untuk menyelesaikan tugas UAS RPL lanjut. Video kali ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang pertama ada untuk dokumen SRS, yang kedua ada timeline iterasi, yang ketiga ada demo aplikasi. Pertama masuk ke pendahuluan dari dokumen SRS terlebih dahulu. Latar belakang toko bangunan skala kecil hingga menengah dihadapkan pada kesulitan dalam mencatat transaksi kredit dan pelunasan pelanggan yang mereka masih menggunakan cara manual, yakni dengan menggunakan nota kertas. Hal ini mengakibatkan nota tercecer karena bentuknya masih fisik, jadi bisa kehilangan, lalu sulit untuk mencari riwayat pembayaran. Masuk ke tujuan dari aplikasi Tagihin ini, yakni mengembangkan aplikasi mobile untuk mencatat tagihan kredit sehingga menyelesaikan masalah tadi, yakni tercecernya nota dan dapat mencari riwayat pembayaran dari customer dari toko bangunan. Untuk ruang lingkupnya, aplikasi ini nantinya dapat mencatat pelanggan dan transaksi utang. Lalu ada mencatat pembayaran cicilan, lalu ada menyimpan dan melihat foto nota, lalu ada mengirim pengingat melalui WhatsApp, lalu ada lagi melihat laporan sederhana. Lanjut ke MVP, minimal viable produknya, nanti dapat melakukan seperti tadi, manajemen pelanggan, dapat menambah, mengubah, lalu menghapus pelanggan, lalu melihat detail dan riwayat transaksi pelanggan. Yang kedua, lalu bisa mencatat transaksi kredit, input deskripsi total, uang muka, upload foto nota, itu otomatis sisa utang. Lalu yang keempat, input pembayaran cicilan, yang ketiga input pembayaran cicilan, yang keempat pengingat WhatsApp, yang kelima riwayat pembayaran global, yang keenam laporan ringkas. Nantinya akan ada total utang aktif, total cicilan masuk, dan daftar pelanggan menunggak. Masuk ke arsitektur sistem, ini ada database-nya, ada field-nya, lalu tipe datanya, dan keterangannya nanti difungsikan untuk bagaimana. Lanjut ke relasi, ini relasi database-nya nanti. Jadi ini database-nya customer akan tersambung dengan transaksi, lalu transaksi akan tersambung dengan payment. Lalu kita masuk ke nomor 5, yakni antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna ini nanti lebih jelasnya akan di bagian ketiga, yakni di bagian demo aplikasi. Jadi ada halaman pelanggan, detail pelanggan, halaman transaksi, halaman riwayat jenderal, dan laporan. Ini juga ada halaman login. Lalu masuk ke nomor 6, batasan sistem. Tidak ada login user di versi awal. Lalu penyimpanan file menggunakan Android paket, tidak ada verifikasi pembayaran otomatis, jadi masih manual. Untuk yang ke-7, teknologi yang digunakan yakni Flutter, backendnya Android, platformnya Android. Selanjutnya akan dijelaskan timeline iterasi aplikasi Tagihin oleh Mas Andri Firmansyah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan yang dijelaskan oleh Mas Sidra. Timeline literasi Tagihin. Timeline literasi Tagihin proyek akhir perencanaan dan setup awal, finalisasi ide aplikasi Tagihin untuk manajemen nota toko bangunan, menentukan fitur inti MVP pelanggan nota pembayaran pengingat WA, menyusun ulang
dokumen SRS berdasarkan ide final. Setup awal proyek router. Setup backend menggunakan Upgrade. Membuat koleksi database pelanggan, transaksi atau nota, pembayaran, terus foto nota menggunakan struknya. Fase 2, desain UI dan implementasi dasar. Desain UI halaman utama pelanggan, tambah pelanggan, detail pelanggan, plus nota, tambah nota, form interaksi, plus upload foto. Halaman tambahan pembayaran, implementasi dasar, audit pelanggan, input nota dan upload foto, upgrade, tampilkan daftar nota pelanggan. Iterasi 3, interaksi backend dan fungsi utama. Implementasi, tambah pembayaran dan simpan ke database, hitung nota otomatis sisa utang, status otomatis lunas atau belum lunas, riwayat pembayaran per pelanggan, fitur pengingat WA, ciri dari format pesanan otomatis, tombol pengingat WA di halaman nota. Iterasi 4, polisi, uji coba dan presentasi. Penyempurnaan UI atau UX, validasi input data dan error handling ringan, menyusun riwayat pembayaran global, dokumentasi GitHub dan demo aplikasi, rekam video presentasi 1-5 menit, pengukuran laporan progres akhir. Alasan menggunakan metode Agile. Metode Agile dipilih karena memungkinkan pengembangan bertahap dengan evaluasi mingguan, adaptif terhadap perubahan selama proses belajar dan pengembangan, memudahkan pelapor mingguan dan kontrol progres, cocok untuk proyek mahasiswa dalam durasi 4 minggu. Seterusnya akan dijelaskan oleh Mas Mirza. Dari kode. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di aplikasi yang telah kami buat. Di sini halaman pertama ada halaman login ya. Menggunakan akun yang telah dibuat di upgrade atau yang sudah terregistrasi. App-nya kok nggak bisa ya, sebentar. App. Oh, nah. Sini kita akan tombol masuk menuju ke tampilan berikutnya. Dan di sini ada tampilan pertama, tampilan daftar pelanggan, daftar customer. Di sini sudah ada beberapa data yang sudah tersimpan di upgrade. Dan ini saya coba lihatkan reviewnya tiap halaman. Di sini jika ditekan menuju ke daftar transaksi ya, transaksi ini maksudnya transaksi nota. Ini ada misalnya ini proyek musola di CRB ya. Jadi klik akan menuju ke tampilan selanjutnya, tampilan detail transaksi. Detail transaksi di sini menampilkan total nota yang sudah
total nota, jumlah nota, kemudian di sini ada foto nota, kemudian di sini riwayat pembayaran. Di sini juga ada bisa diedit dan dihapus. Kemudian saya bukan aja ini. Ini ada pembayaran, ini enggak ada, kosong ya, konsum fiturnya. Ini saya coba tambahkan data. Yang pertama menambahkan data pelanggan, misalnya namanya Pak Joni, nomor HP-nya 087700110101, alamat Jepara. Catatan opsional bisa diisi, bisa enggak. Dan di sini belum ada transaksi, saya tambahkan transaksi baru, nota baru, misalnya nota ini totalnya misalnya 5 juta, tipenya misalnya 0. Ini ada inputan, pilih foto nota. Ya, salah satu notanya misalnya. Nah, di sini totalnya tertampil, sisanya berapa, statusnya lunas atau belum. Dan misalnya di sini ini kepotong ya karena full, tampilan full. Misalnya saya tambah pembayaran, misalnya saya lunasi senilai total nota, ada pilihan cash atau transfer. Itu 500 ya. Misalnya saya input ada nota inputan tanggal segini, tapi inputannya pembayarnya cuma 500, berarti statusnya belum lunas, cuma 5 juta tadi dikurang ini, sisanya ini 4.500.000. Dan misalnya saya tambahkan lagi, misalnya saya lunasin senilai tadi ya, misalnya cash tersimpan. Nah, di sini terupdate statusnya menjadi lunas. Dan kemudian fitur terakhir ya, yang lupa saya sebutkan, di sini ada fitur pengingat WhatsApp. Sini tombolnya ada di sini ya, ingatkan via WhatsApp, dan menuju ke review pesan yang akan dikirim di sini. Dan tombol kirim ditekan menuju ke tampilan ini ya, ke nomor tujuan. Dan itu saja ya fitur yang sudah dibuat, dan tampilannya sudah berfungsi dengan baik, CRUD-nya sudah berfungsi dengan baik, dan ya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan semoga proyek ini bisa diimplementasikan real ya. Semoga aja dan teman-teman bisa melanjutkan aplikasinya sampai terupload di Play Store. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa saya?